Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Kita datang ke tempat ini bukan untuk berbuat anarkis, betul? Bukan untuk berbuat kerusuhan, betul? Bukan untuk memecah belah bangsa, betul? Tapi kita datang semata-mata hanya untuk menyampaikan aspirasi umat. FPI tidak lagi mempunyai Pemerintah Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI pada Rabu 30 Desember 2020. Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah resmi melarang kegiatan hingga atribut FPI di Indonesia. Alasannya beragam, dari pelanggaran UU Ormas hingga anggota dan pengurusnya yang diduga pernah terlibat terorisme. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1998, FPI memang kerap menyampaikan sikap terkait kondisi politik tanah air. Demonstrasi besar-besaran pun kerap dilakukan. FPI didirikan pada 17 Agustus 1998 oleh sekumpulan Habib dan ulama, 3 bulan setelah Presiden Soeharto lengser. Sejak awal didirikan, FPI kerap melontarkan sikap politik terhadap situasi negara. Sepak terjang FPI pertama kalinya dalam perpolitikan Nusantara adalah menuntut pertanggungjawaban Orde Baru pada sidang istimewa MPR. Padahal kala itu belum genap 3 bulan ormas itu didirikan. Selain hal tersebut, kami juga telah merangkum rekam jejak FPI selama 22 tahun berdiri. Berikut adalah uraiannya. September 1999, Laskar Pembela Islam menutup tempat perjudian di Petojo Utara, serta tempat pelacuran di Ciputat dan Tanah Abang. 4 Mei 2001, masa FPI mendatangi studio SCTP Jakarta. Mereka memprotes penayangan telenovela Esmeralda, yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama Fatimah. FPI khawatir citra buruk Fatimah bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya SCTP menghentikan penayangan telenovela tersebut. 20 April 2003, pimpinan FPI Habib Rizik ditahan karena dianggap menghina kepolisian lewat dialog di SCTP dan Trans TV. Namun akhirnya divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003. 28 Oktober 2004, FPI bertekad tetap melakukan sweeping tempat hiburan selama bulan Ramadan. 1 November 2004, FPI bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang. Sekitar 500 anggota FPI diduga merusak kafe di Kemang. 23 Desember 2004, sekitar 150 anggota FPI bentrok dengan Satpam GICT Tanjung Priok. 27 Juni 2005, FPI menyerang acara kontes Miss Waria di Gedung Sarinah, Jakarta. 9 Juli 2005, sekitar 400 orang beratribut FPI datang menyerbu kampus Mubarak, yang merupakan sekretariat pengurus besar Jamaah Ahmadiyah. Amin Jalaluddin kala itu memimpin langsung aksi tersebut. FPI memberi ultimatum dalam hitungan 7 kali 24 jam kala itu. 12 April 2006, FPI menyerang dan merusak kantor majalah Playboy. 20 Mei 2006, anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat maksiat di Kampung Kresek, Pondok Gede, Jakarta Timur. 21 Mei 2006, FPI menyegel kantor Fahmina Institute di Cirebon yang menolak RUU anti pornografi dan porno aksi. 1 Juni 2008, masa FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang berdemo memprotes surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah. Pada peristiwa ini, 27 aktivis AKKBB mengalami luka-luka. 4 Juni 2008, Habib Rizik dan 59 pengikutnya diciduk di markasnya terkait dengan penyerangan AKKBB. Habib Rizik divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ini. 9 Oktober 2009, FPI mendemo rumah produksi Maxina Pictures di komplek Hotel Ibis Mangga 2 yang hendak mendatangkan artis porno Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. 14 April 2010, FPI ikut serta mempertahankan makam Mbah Priuk di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 31 April 2010, FPI membubarkan acara kaum waria di Hotel Bumi Wiyata Depok. 24 Juni 2010, FPI Banyuwangi bersama Forum Umat Beragama dan LSM Gerak membubarkan acara sosialisasi kesehatan gratis oleh anggota Komisi 9 DPR RI. Mereka menudingnya sebagai acara temu kangen ex-anggota PKI. 27 Agustus 2011,
EPI mendatangi studio SCTV. Mereka mendesak stasiun televisi nasional itu membatalkan penayangan film berjudul Tanda Tanya yang menurut mereka menggambarkan umat Islam yang bengis dan jahat. 4 Mei 2012, EPI membubarkan diskusi Irsyad Manji di Salihara, Jakarta. Diskusi ini berkaitan dengan peluncuran buku Allah, Liberty dan Love, suatu keberanian mendamaikan iman dan kebebasan, suara baru reformis Muslim kontemporer. Mereka menuduh buku itu berisi pemikiran sesat. 4 Mei 2012, EPI menolak konser Lady Gaga. EPI akan mengerahkan sekitar 30.000 pengunjuk rasa untuk memboikot konser Lady Gaga. Konser yang rencananya akan dilaksanakan 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta akhirnya dibatalkan. 3 Oktober 2014, masa EPI bentrok dengan polisi dan melempari gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada Desember 2016, EPI menjadi bagian kelompok yang memotori aksi bela Islam di Monas. Kala itu mereka menuntut Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena telah melecehkan kitab suci Al-Quran. Pada 2 November 2019, EPI memotori aksi bela Tauhid atas peristiwa pembakaran bendera Tauhid oleh anggota Banser. Pada saat DPR merancang RUU haluan ideologi Pancasila, EPI pun mengerahkan massa turun ke jalan. Mereka menolak RUU tersebut. Selain rekam jejak dalam dunia perpolitikan Indonesia, EPI juga berperan dalam aksi sosial di berbagai bencana. Seperti pada tahun 2004, EPI mengerahkan anggotanya untuk menjadi relawan usai tsunami Aceh. EPI bahkan diganjar penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bakti Husada karena berhasil mengevakuasi mayat korban tsunami terbanyak kala itu. EPI juga berperan dalam berbagai bencana lainnya seperti gempa Sumbar 2009, tsunami Selat Sunda serta gempa Palu Donggala pada 2018, banjir DKI 2019, banjir Luwu 2020, serta berbagai aksi kemanusiaan lainnya seperti bedah rumah dan lainnya.